Gue ngeliat Panana nih, si gesit irit. Apa yang bikin Bapak tuh sangat bersemangat seperti itu, Pak? Ya alhamdulillah dengan pemikiran orang tua pilihan gitu dan diberi anugerah yang spesial. Sampai sekarang ya saya jalanin gitu. Tiba-tiba dia ngedrop kejang-kejang gitu. Kejang-kejang. Kok Bapak bisa seikhlas itu nerima hal kayak gitulah yang emang mungkin Allah udah takdirkan kayak gitu. Nggak ada mujizat apa-apa, itu tiba-tiba habis setelah sholat id dia melek nangis. Anak saya itu sadar. Spesialnya itu karena dia dari lahir sudah terkena penyakit meningitis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam gini hari. Yeah. Mari kita cerita. Oke, di episode yang kelima ini kita udah datangin sosok menurut gua nih sama Oji, sosok yang sangat inspirasi sekali. Inspiratif. Dari kinerjanya dan sebagaimana dia menjadi seorang kepala keluarga. Siapa, Ji? Pak Nana. Wih. Dikit plug. Ini adalah buat Pak Nana. Pak Nana, chef dari Mantau Mantan. Mantap. Tepuk tangan. Bapak sendiri di bidang chef itu udah berapa lama, Pak? Kurang lebih dari 15 tahunan. 15. Saya SD. Gue masih main gundu. Iya, berarti tuan lu sama Pak Nana. Berarti udah berapa restoran tuh Bapak? Ya nggak banyak sih, kita cenderung lebih lama di restoran Jepang. Durasinya tuh lumayan lama. Oh, lama. Jadi cuma ya kurang lebih 3 restoran lah. 3 restoran. Selama 15 tahun Bapak hanya 3 restoran itu aja. Oh, berarti pengalamannya di restoran Jepang tuh nggak bisa diraguin lagi, Ji. 15 tahun. Iya, makanya Mantau Mantan tuh beruntung sekali. Beruntung sekali mendapatkan. Makanya sempat ada yang pernah bilang itu pengalaman lebih dari 15 tahun itu kerja gitu. Itu kerja apa kredit rumah gitu. Yang saking lamanya gitu. Boleh. Berarti tuh dari zaman Bapak bujang ya? Iya, dari zaman. Apa Bapak baru lulus langsung terjun di bidang restoran apa? Itu udah saya dari lulus langsung di restoran, tapi dimulai dari nol, bukan di pom bensin ya, dimulai dari nol. Kali pertama. Gue pakai sel. Terus Pak? Iya, kita dari nol dulu, dari kerja, dari cuci piring dulu, dari dishwasher dulu, steward dulu, dari mulai merangkak lah gitu. Lama-lama lumayan belajar masak dikit-dikit. Ya alhamdulillah sampai sekarang udah bisa masak lah, terutama di sushi, spesialis sushi ya, sushi sashimi. Sushi. Berarti Bapak sekolahnya lulusan Tata Boga? Nah ini yang menarik nih, ternyata sekolah gue tuh bukan di Tata Boga atau di jurusan SMK yang berhubungan dengan masak gitu. Nah terus? Ternyata gue STM itu. STM. Sekolah sekolah teknik menengah. Nah itu nanti saya ceritain tentang sekolahnya. Kita cerita ke sekarang dulu ya. Itu masa lalu itu bisa saya ceritain nanti untuk STM ya. Kenapa? Kan STM sangat jomplang Pak. Menurut saya tuh STM kan pasti larinya kan ke otomotif. Iya betul. Bongkar-bongkar apaan, malah kok jadi ngerol sushi. Tiba-tiba jadi ke memasak mania. Jadi bidang kuliner ya. Ya pertama sih mungkin rezekinya kita dari situ awal mulanya gitu. Ya lama sih sempet nggak tertarik juga. Cuman lama-lama jadi kayak buat hobi gitu. Jadi sembari hobi, sembari kita bermain juga dengan berbagai macam karakter teman-teman juga. Ya alhamdulillah betah sampai sekarang gitu. Jadi semakin ditekuni gitu untuk dunia kuliner. Oh. Gitu. Tapi Bapak waktu itu ada yang ngajak pertama kali untuk masuk di bidang kuliner? Apa emang? Enggak sih. Jadi pertama sih awal mula kan dari nol gitu. Jadi belum bisa apa-apa gitu. Cuma ikut-ikut kerja aja gitu. Oh, ada yang ngajak berarti ada pertamanya? Ada yang ngajak gitu. Ternyata dunia restoran tuh kayak gini gitu. Ya sampai sekarang tertarik lah. Tertarik tuh. Dit, masuk Dit.
Keburu adem dan tetar. Bintang tamu gua aus. Iya. Oke, thank you. Adit, temennya Sukit. Nah, itu kan dari latar belakang pekerjaan nih, Pak. Mungkin kita mau tahu lebih dalam sih sebenarnya. Iya. Nggak cuma pekerjaan dari yang tadinya STM tahu-tahu nyasar lah gitu. Nyasar ke permasakan mania. 15 tahun perdapuran. Ngomong-ngomong, nikah dari tahun berapa, Pak? Oh iya, untuk nikah saya dari tahun 2007. 2007. Berarti emang pas sebelum nikah ya udah Nikah, iya. Itu tahun berkecimpung di dunia kuliner itu tahun 2002-an. 2002-an. Nih kalau menurut gue tuh Panana tuh, gue ngeliat Panana nih si gesit irit. Kalau asli. Iya. Gue kalau ngeliat Panana, gue heran sendiri Ji. Kenapa? Nih orang kok kerjanya gedebak, tapi rapi itu, speednya, powernya ada tapi rapi. Waduh, promosi nih kayaknya. Itu gimana Pak maksudnya? Apa yang bikin Bapak tuh sangat bersemangat seperti itu Pak? Ya pertama ya kita didasari dengan tanggung jawab ya. Dimanapun kita, kapanpun kita kerja itu intinya sih tanggung jawab gitu yang pertama gitu. Kita kerja benar-benar semangat ya, ada tujuan gitu, untuk tujuan supaya bukan untuk dilihat dari atasan atau segala macam. Intinya kita dari diri sendiri gitu, semangat gitu. Atasan nggak lihat secara tidak langsung, dari atas yang Maha Kuasa yang lihat gitu. Insya Allah dengan semangatnya diri kita sendiri, ya insya Allah berjalan dengan sendirinya gitu. Nah kalau dari sudut pandang gue nih Bang ya, selama gue kenal Panana gitu ya, dari awal Panana gabung di sini, jadi gue seneng sama cerianya itu. Iya, selalu ceria ya. Tiap datang, enggak gitu. Pasti ada ini ya. Gue aja berlebihan. Sama kayak gue dia. Pasti ada intronya kalau gue datang ya. Itu ya. Hai guys, gitu ya. Jadi kita yang lihat juga ada senang juga jadinya, ada rasa senang gitu. Ada energi positifnya. Ada energi positif bener. Padahal kita nggak tahu dia lagi sedih atau lagi enggak, ya begitu aja gitu terus aja. di setiap hari. Itulah. Kelebihan Papa. Terus dia apa lagi Ji? Sama misal apa ya? Nah lu kan ituan nih mau jadi calon ayah nih. Oh iya. Dan gua juga baru punya anak juga umur 3 tahun yang bener-bener super aktif tuh anak gua. Nah Panana ini kan nikah dari tahun 2007. 2007 ya. Berarti Bapak udah punya anak 2. Alhamdulillah 2 sekarang. Cewek cowok? Pertama cewek tahun 2008, yang kedua cowok tahun 2013. Ya, ini yang menarik ya, yang buat saya semangat itu terutama buat anak saya yang kedua. Itu karena anak saya itu yang kedua itu cowok ya. Itu spesialnya itu karena dia dari lahir sudah terkena penyakit meningitis, kayak radang saput otak itu udah perjalanannya panjang, udah sekarang usianya udah 7 tahun. Alhamdulillah masih terapi gitu, dan belum bisa kalau dikatakan, kalau divonis dokter itu udah CP ya. CP itu cerebral palsy. Apa tuh Pak? Itu jadi kayak kelumpuhan otak. Jadi fisik berjalan dengan semestinya, tapi otaknya itu nggak berkembang. Berkembangnya itu sangat lambat. Jadi umur 7 tahun seperti bayi 8 bulan. Gitu. Itu bandingannya gitu. Itu perbandingannya. Umur 7 tahun. Sekarang umurnya 7 tahun. Tapi seperti daya tangkapnya seperti bayi yang 7 bulan sampai 8 bulan. Namanya siapa Pak? Aldan. Abang Aldan. Itu yang bikin saya semangat, terutama itu dia. Karena untuk berjuang hidup, dia benar-benar dulu pernah ada cerita nih. Jadi pas umur dia setahun, dia udah sehat, itu udah bisa duduk, sudah bisa bicara, manggil-manggil gitu, ayah papa segala macem gitu. Tiba-tiba dia ngedrop, kejang-kejang tengah malam. Saya langsung bawa ke IGD sempat koma, ada tuh di IGD, di ruang perawatan dia sempat koma. Itu kurang lebih 2 minggu di IGD, di ICU, di ruangan ICU. Di IGD langsung kebawa ke ICU 2 minggu.
itu pas jatuhnya pas bertepatan dengan Idul Fitri. Jadi beberapa hari menjelang Idul Fitri dia dirawat di HCU dulu, ininya tuh ICU lah, semacam ICU gitu. Dia dirawat dan sempat koma, itu nggak sadarkan diri, udah cuman merem aja gitu. Nah pas ya yang unik lagi ceritanya ini, saya dan istri sudah mengucapin ke anak saya ikhlas gitu apapun yang terjadi, mau diambil atau kita atau sehat kembali itu saya udah ikhlas. Tinggal satu doang, mertua saya yang belum mengikhlaskan. Dia belum berani datang karena takut dengan keadaan anak saya itu. Akhirnya saya paksa suruh masuk ke ruangan, suruh bisiki dia. Pas malam takbiran itu, tepatnya malam takbiran, udah Bu bisiki saja anak saya itu gimana kalau emang sudah nggak kuat ya udah, itu. Tapi kalau emang masih kuat kita berjuang bersama gitu. Kita bisa sembuh lah, insya Allah bisa sembuh. Itu masih belum kesadarkan diri, nggak ada mujizat apa-apa. Itu tiba-tiba habis setelah sholat id dia melek nangis, anak saya itu sadar sampai susternya juga pada heran gitu. Alhamdulillah Bu, anaknya udah bisa melek, udah bisa nangis gitu segala macam. Ya udah ya, hingga saat ini keadaannya udah membaik gitu. Tapi yang namanya penyakitnya saraf otak itu jadi agak susah berkembang gitu. Jadi tapi alhamdulillah sih sekarang udah sehat gitu. Terapi aja gitu. Berarti ya nggak bawaan lahir ya jatuhnya ya? Jatuhnya sih lahir sakit, cuman yang pas tahun itu kambuh lagi dia gitu, meningitisnya itu. Emang sakitnya luar biasa itu, selama 4 bulan itu nangis sepanjang hari itu. Berhentinya tuh hanya tidur saja. Itu yang bikin saya kuat dan semangat gitu. Saya udah berjuang tiap hari, tiap inilah gitu. Berjuang istri sama saya, sama mertua dan keluarga semua pada dia gitu, support dia gitu biar sembuh gitu, sehat terus. Merinding gue. Emang sih di luar saya kelihatan ceria gitu, padahal sih cuman ya saya berpikir ini biar saya aja yang merasakan lah, saya dan keluarga, ya orang lain jangan sampai merasakan apa yang saya rasakan, cukup saya sekali aja gitu. Karena emang berat, benar-benar berat ngadepin seperti ini gitu. Udah pasti berat banget sih. Saya bisa bayangin lah ya. Iya. Kalau misal ini nih Pak, jadi hal apa yang kok Bapak bisa seikhlas itu nerima hal kayak gitulah, yang emang mungkin Allah udah takdirkan kayak gitu. Cuma gimana caranya itu Bapak bisa ikhlas gitu? Ikhlas dan terus semangat. Pertama sih ya kita agak awal-awal sih sempat kecewa juga, kok saya diberi anak kayak seperti ini, kok saya dapatnya kayak gini gitu, segala macam. Udah pikirnya udah sujon lah gitu, udah ini. Alhamdulillah dengan seiring berjalannya waktu, mulai ada rasa, saya sering dengerin ceramah, ternyata dapat anak seperti itu deh, ini rezeki gitu. Ini ahli surga, benar-benar ahli surga gitu istilahnya. Dengan berpikir oh iya benar juga ya gitu istilahnya, tanpa ada ini gitu. Dan saya itu dikatakan beruntung bisa mendapatkan gitu, dapat orang tua pilihan yang bisa merawat seperti ini. Dan banyak juga di luar sana yang dapat dikarunia anak seperti ini, banyak yang entahlah ditelantarin lah yang segala macem lah gitu. Ya alhamdulillah saya rawat dengan dimandiin semua segala macem, saya inilah benar-benar ini sama keluarga gitu, benar-benar dirawat gitu. Ya alhamdulillah dengan pemikiran orang tua pilihan gitu, dan diberi anugerah yang spesial. Sampai sekarang ya saya jalanin gitu, itu intinya ya beruntung aja gitu dapat orang tua pilihan gitu. Tapi keadaan Bang Adnan ini sekarang sehat? Alhamdulillah sehat. Tapi kan sering saya bawa ke ini nih, ke mantan-mantan. Mantan-mantan. Pak, diminum dulu lah. Oke, siap. Ini jus apa nih? Jus avocado. Wih, padahal udah 30 menit, Ji. Masih kental aja. Emang spesial di alpukat. Ini juga nih udah 2 jam masih coklat baik. Es teh manis mantau mantan. Ini yang gue minum biasa dalgona coklat. Asli kental banget nih. Cobain sob. Mantap. Cobain lur. Cobain ngap.
Terus Pak, kan berarti umurnya anak Bapak yang kedua itu udah berapa tahun? Sekarang 7 tahun jalan ke 8. Oh ya 7 tahun ya tadi ya? 8 tahun. Masih suka sering kumat ngadat lagi kayak gitu? Kalau kan tiap hari harus minum obat rutin tuh kayak sirup marjan lah yang merah kayak gitu. Itu kita beli di apotek atau di rumah sakit khusus. Jadi sehari 2 kali, setiap jam 6 pagi sama jam 6 sore kita minumin dia. Jadi kalau kita telat kita minum gitu beberapa hari aja gitu nggak diminumin, dia langsung ini kayak kejang-kejang gitu. Tapi kejangnya nggak kayak seperti yang itu segala macam, cuman diem aja gitu, cuman mata ke atas gitu. Iya. Tapi alhamdulillah udah minum gitu sih udah mulai berangsur-angsur sudah membaik gitu. Nih yang saya mau ambil tuh sebenarnya pikiran pertamanya tuh gimana sih, kan saya aja nih mungkin bapak-bapak orang tua yang lain nih ya, yang pikiran kayak saya aja punya anak yang super aktif Ji, gue aduh capek banget kata gue. Nah untuk ngilangin pikiran-pikiran kayak gitu tuh gimana Pak? Maksudnya ya kan namanya anak kalau misalnya super aktif, kalau kita udah lagi capek lelah, iya. Saya rasa ya namanya manusiawi ya, iya. Manusiawi kesel. Iya, tapi intinya kalau dari saya sih selagi anak kita sehat gitu, aktif segala macem, kita jangan omelin gitu dia. Karena di luar sana lebih banyak yang lebih dari anak seperti anak kita gitu. Istilahnya kita rawat dengan baik, ya kalau bisa jangan diomelin gitu. Karena saya sendiri anak saya sakit, pengen sembuh, pengen sehat gitu. Jangan sampai anak kita yang sehat jangan dibikin sakit gitu. Iya. Atau mau sakit kan bukan sakit ini doang, fisik doang kan, sakit hati atau segala macam, dia ada kebencian juga, itu juga sakit juga dikatakan sakit gitu. Intinya kalau emang anak memang bandel segala macam ya kita sebisa mungkin kita ajak inilah biar supaya dia tuh nggak bandel banget gitu. Intinya di luar sana masih banyak yang lebih dari kita gitu. Oh, jadi berpikirnya kayak gitu Ji. Jadi mikirnya orang belum tentu dapat yang kayak kita sekarang gitu. Makanya benar-benar kita harus sabar lah gitu. Yang bisa kontrol pikiran itu ya cuma bersyukur lah. Intinya bersyukur. Hitungan kata misal Allah udah kasih kayak gini, dan mungkin di luar sana mungkin ada yang lebih parah, ada yang belum punya anak, ya kan? Dan karena kan anak bapak kan istimewa nih, pasti kan perlu perlakuan yang istimewa juga kan. Itu gimana tuh Pak? Ya paling kalau perlakuan istimewanya paling saya dari kepekaan kita aja. Kira-kira dia lapar, kan dia belum bisa, sampai sekarang belum bisa ngomong ya. Lapar dari ekspresi wajahnya atau mulutnya suka mulutnya kayak mau makan gitu, tuh lapar. Kira-kira terus ke dia mau buang air gitu, mau buat BAB itu kayak agak ngeden gitu, kita udah peka gitu, udah nangis gelisah gitu segala macem. Ntar kalau kita dia udah semuanya udah kita turutin anteng gitu. Jadi intinya kita kepeka aja terhadap dia gitu, ngeliat dari ekspresinya, wajahnya, dari apanya gitu. Jadi kita harus peka aja gitu. Tapi makan kan sampai sekarang masih pakai bubur. Masih pakai bubur. Oh, nah untuk si kakaknya ini? Nah kakaknya alhamdulillah dia sehat sih, karena cewek ya, udah gadis sekarang udah kelas 6 SD. Dia sih bantunya lumayan sih, udah ada bantu juga gitu. Tapi masih belum ngerti juga kalau kan seenggaknya perhatian saya lebih ke yang kecil gitu. Jadi yang cewek tuh saya cenderung lebih sering agak sedikit marah-marah ke ininya gitu. Ke adiknya? Enggak ke kakaknya gitu. Soalnya kalau dia malas segala macem gitu. Kadang saya juga mikir juga, aduh kasihan juga gitu. Istilahnya dia perlakuannya tuh kurang dibandingin yang adiknya gitu. Jadi intinya sih kalau bisa sih seimbang gitu, karena dia juga masih belum paham betul dengan keadaan adiknya gitu. Tapi dengan seiring berjalannya waktu dia mulai paham, sadar lah, ngerti lah gitu, adiknya itu sakit tuh, harus butuh perlakuan istimewa dari orang tua gitu. Itu sih yang bikin saya lebih sabar dan kuat gitu. Jadi Aldan benar-benar bikin lebih kuat lagi lah. Pantesan Pak Nana nggak pernah kelihatan capek. Jadi nanti ada yang memotivasi lah. Iya. Bener-bener banget. Maksudnya
gue ngelihat Panana gitu ya, kayak paru-parunya 4. Dia udah kayak ranking. Ngebut terus. Tapi di balik kita lihat Panana yang ceria, ada kisah-kisah yang luar biasa sebetulnya. Dan untuk para bapak sih itu sebenarnya motivasi itu, untuk para orang tua yang punya anak yang berkebutuhan khusus tuh ya kita harus kasih sayang yang benar-benar tulus ya Pak ya. Betul, iya. Karena dia anak itu istilahnya benar-benar ahli surga lah gitu. Nah, iya. Soalnya kan kalau misalnya setahu saya ya, yang saya juga pernah dengar cerita, baru kemarin tuh diceritain Ci sama Pak Usep, kalau misalnya orang yang kayak begitu berkebutuhan khusus itu dia kayak malaikat Ci. Istimewa ya. Iya, jadi kagak punya dosa, nggak punya nafsu, jadi kayak malaikat aja iya, gitu. Jadi sama aja kayak kita ngerawat malaikat. Amin. Oji calon ayah. Bang Apit udah jadi ayah. Banana ayah. Ayah Anda. Terus Pak, nih satu lagi dah. Motivasi untuk para ayah nih, untuk jangan males-malesan nyari duit. Aduh. Untuk keluarga. Pokoknya gimana caranya bikin keluarga senang? Bikin keluarga senang. Ya, pokoknya semangat terus dah, apapun dijalanin. Intinya sabar dan semangat lah, pokoknya sabar dah. Sabar dan semangat tuh intinya. Semangat. Maupun lu cantengan kayak gua kayak gini, semangat aja terus. Kalau ada masalah di rumah gitu nggak usah dibawa kerjaan. Nah, itu kebanyakan orang ke bawah biasanya. Jangan kan di rumah, gitu. Di jalanan aja kesenggol dikit dibawa ke kantor. Langsung iya tuh. Ada muka asem tadi lagi ada masalah nih. Padahal Oji kesini jalan kaki dia. Kantornya deket banget. Jadi ya apapun masalah di belakang kita jangan ditampakin lah. Nah, itu biar jadi pelajaran buat kita aja ya. Hadapi dengan senyuman. Kayak lagunya siapa itu? Aduh, gue jadi sedih. Uji, bini lu udah lahiran? Maksudnya udah itu kan belum? Belum. Proses. Ya, tapi lagi proses. Iya. Semoga yang terbaik ya Jia. Amin. Oke lah Bang, ini udah luar biasa banget cerita dari Panana yang kita nggak tahu ya Bang ya. Ternyata dibalik seorang yang dia keceriaannya, kerja kerasnya, ada seseorang yang sangat memotivasi di balik Panana ini. Dan gue sangat susah jadi kata. Menurut gue Panana ini salah satu narasumber yang terbaik untuk saat ini. Jadi terharu saya. Gue pengen nangis padahal, tapi ngeliat si Adit bisa sebelah, gue jadi nangis. Ya udah deh Pak, semoga Abang Adnan sehat selalu. Siap. Amin. Kakak siapa? Adiknya ya? Adiknya siapa? Kakaknya. Oh, kakaknya siapa namanya? Kaila. Kakak Kaila juga sehat. Amin. Pokoknya sekeluarga sehat, rezekinya lancar, amin. Bahagia selalu. Amin, pasti. Oke, gua Apit. Gua Oji yang lagi sedih. Oji Said. Dan narasumber kita ini Pak Nana pamit undur diri. Oh ya, jangan lupa kalau misalnya ada yang mau berbagi cerita dengan kita, bisa hubungin di mana Ji? Hubungin ntar nih nomor di bawah ini. Nah, kita sharing-sharing, kita berbagi cerita. Pokoknya mau cerita lucu, cerita horor, cerita inspiratif nih kayak Panana. Pokoknya yuk hubungin aja kita, nanti kita sharing bersama. Mantap. Tepuk tangan dulu buat kita. Yeah. Oke. See ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam makicer.